Gudang beras itu tak pernah sepi. Tapi satu anak menghilang tanpa nama dan tanpa makam. Kekayaan Haji Slamet melesat. Umroh digelar. Sementara bau anyir terus kembali dari balik karung-karung beras. Di desa ini, beras masih dijual. Tapi namanya hanya berani disebut dalam bisikan. Selamat datang di Jagat Demit. Membuka gerbang dunia tak kasat mata. Gudang beras itu berdiri di pinggir jalan desa. Temboknya tinggi, tapi catnya selalu terlihat baru. Seolah debu dan hujan enggan menempel. Orang-orang bilang, sejak subuh sampai tengah malam, timbangan di dalamnya tak pernah benar-benar berhenti. Kalau bukan truk yang masuk, ya karung yang diseret keluar. Begitu terus, hari demi hari. Padahal dulu, aku masih ingat betul. Tempat itu cuma bangunan reyot dengan atap seng berlubang. Milik seorang calo kecil bernama Slamet yang dulu lebih sering menunggu daripada ditunggu. Sekarang namanya berubah. Orang-orang menyebutnya Haji Slamet, juragan beras terkaya di Jember. Tapi perubahan itu datang terlalu cepat, terlalu mulus, seperti aliran air yang tiba-tiba deras tanpa hujan. Warga mulai menciteng-hiteng dalam hati. Baru 2 tahun lalu dia masih ngopi di pos ronda, mengeluh soal harga gabah. Tiba-tiba gudangnya bertambah. Sawah dibeli di mana-mana, dan timbangan berasnya seperti tak mengenal kata kosong. Aku sering lewat depan gudang itu malam-malam. Lampunya terang, lebih terang dari rumah sekitar. Dari luar, kadang terdengar bunyi besi timbangan beradu, klik-klak, seperti ada yang menimbang terus-menerus. Meski tak terlihat orang keluar masuk. Pernah suatu malam aku berhenti sebentar, sekadar menyalakan rokok. Angin membawa bau yang aneh, campuran sekam basah, dan sesuatu yang amis, seperti bau tanah yang baru dibongkar. Aku sempat bergumam, ini gudang apa kuburan? Di pasar, cerita soal gudang itu beredar pelan-pelan. Tidak ada yang berani bicara. Keras, semua cuma saling lempar pandang, lalu berbisik. Katanya, beras dari gudang Haji Slamet, beratnya selalu pas, bahkan lebih. Timbangan tak pernah meleset. Aneh, kata seorang pedagang tua padaku. Suaranya diturunkan. Berasnya seolah nambah sendiri. Aku tertawa waktu itu, tapi tawaku hambar. Karena di matanya tak ada gurauan. Yang membuat orang makin heran, gudang itu seperti punya napas sendiri. Sot desa, sepi, tengah malam menjelang. Ada saja yang mendengar suara gesekan karung, langkah kaki kecil, dan hitungan lirih. 1, 2, 3. Seolah ada yang sedang menghitung hasil. Bukan untuk dijual, tapi untuk dicatat oleh sesuatu yang tak kasat mata. Beberapa sopir truk mengaku, mereka tak betah lama-lama di dalam. Ada rasa ditekan, dada sesak, dan keinginan kuat untuk cepat pergi. Kayak ada yang lihatin dari balik karung, kata salah satu dari mereka. Wajahnya pucat. Haji Slamet sendiri jarang terlihat mengawasi langsung. Kalau muncul, wajahnya selalu rapi, senyum lebar, tangan bersih, tanpa bekas debu beras. Ia menyapa siapa saja dengan ramah, menepuk bahu, membagi rokok. Alhamdulillah, rezeki anak istri, katanya. Suatu kali, ketika ditanya soal usahanya yang melesat, kata-katanya manis, tapi entah kenapa setiap kali ia bicara, suasana di sekitarnya seperti mengeras. Orang mengangguk, tapi tak ada yang benar-benar menatap matanya lama-lama. Aku pernah melihat seorang buruh timbangan keluar dari gudang dengan langkah limbung. Keringatnya dingin, padahal malam itu angin cukup kencang. Aku bertanya pelan, "Kenapa, Mas?" Dia menelan ludah, lalu menjawab singkat, "Enggak apa-apa, kumach." Tapi matanya terus melirik ke arah pintu gudang yang tertutup rapat, seakan takut sesuatu akan ikut keluar bersamanya. Desas-desus makin ramai ketika ada yang bersumpah melihat karung-karung di sudut gudang bergerak sendiri, menggelembung, lalu mengempis, seperti dada yang sedang bernapas. Tidak ada yang bisa membuktikan, tapi tak ada juga yang berani membantah. Karena faktanya satu, gudang itu tak pernah sepi, dan Haji Slamet tak pernah rugi di pos ronda. Obrolan selalu berakhir pada satu kesimpulan yang tak pernah diucapkan terang-terangan. Ada harga di balik semua itu. Rezeki sebesar itu, datang secepat itu, dari gudang yang tak pernah berhenti menimbang, mustahil cuma dari kerja keras. Tapi di desa ini, orang belajar untuk diam. Selama beras masih mengalir, selama timbangan masih berbunyi, dan selama Haji Slamet masih tersenyum, kebenaran dibiarkan bersembunyi di balik tembok gudang yang dingin. Namun, setiap kali aku melewati tempat itu, ada satu perasaan yang selalu sama. Seolah timbangan di dalamnya bukan cuma mengukur berat beras,
tapi juga menimbang sesuatu yang lain. Sesuatu yang kelak akan diminta kembali, tanpa bisa ditawar. Nama Haji Slamet itu sekarang tidak pernah disebut dengan suara utuh. Selalu ada yang dipatahkan di tengah, dikecilkan di ujung, atau diganti dengan lirikan mata ke arah lain. Di warung kopi, di teras rumah, di pasar. Namanya hanya muncul ketika suasana sudah cukup sunyi, dan begitu terucap, percakapan biasanya langsung berhenti. Seperti ada yang lewat dan ikut mendengar. Dulu, tidak begitu. Dulu Slamet hanyalah Slamet. Orang memanggilnya Karus-Karas. Memanggilnya sambil tertawa, sambil bercanda. Tapi siang, pulang dari entah dari mana dengan wajah berbeda, dan dompet yang tak pernah lagi menipis, namanya berubah jadi sesuatu yang berat. Sekarang orang menyebutnya Haji Slamet. Tapi gelar itu justru membuat jarak. Ada rasa sungkan yang tidak wajar. Rasa hormat yang bercampur takut. Seperti menyebut nama seseorang yang tak sepenuhnya lagi manusia biasa. Aku pertama kali sadar, ada yang salah ketika mendengar dua ibu-ibu di pasar tiba-tiba menurunkan suara. Hanya karena melihat truk beras berhenti tak jauh dari mereka. Salah satu dari mereka sempat berbisik, "Itu, punyanya siapa?" Yang lain menjawab cepat, nyaris tanpa membuka mulut, "Punyanya Haji Slamet." Setelah itu, tak ada lagi keluhan soal harga, tak ada lagi omelan. Mereka memilih diam, seperti takut timbangannya ikut mendengar. Di pos ronda pun sama, nama itu tak pernah disebut sendirian. Selalu ada embel-embel, selalu ada jeda. Gudangnya Haji Slamet itu. Lalu suara turun. Kok ya aneh, tidak pernah ada yang berani melanjutkan sampai tuntas. Seolah kalau kalimat itu disempurnakan, sesuatu akan datang menagih keberanian mereka. Orang-orang tua di desa lebih jujur dalam diamnya. Mereka tidak banyak bicara, tapi sorot mata mereka berubah setiap kali mendengar nama itu. Ada yang langsung berdiri, ada yang pura-pura rumah, ada juga yang mendadak menyebut nama Tuhan berulang-ulang. Seorang kakek pernah berkata padaku pelan, "Nama itu berat, nak. Jangan sembarang kau sebut." Aku bertanya, kenapa? Dia hanya menggeleng. Bukan urusan lidah saja. Kadang yang mendengar bukan cuma manusia. Sejak itu, aku memperhatikan. Tak satu pun warga yang berani menegur Haji Slamet secara langsung. Kalau berpapasan, mereka menunduk, tersenyum kaku. Kalau dia menyapa, jawabannya selalu singkat. Tidak ada yang berani bercanda, tidak ada yang berani menggoda. Padahal Haji Slamet sendiri selalu ramah. Terlalu ramah, malah senyumnya lebar, ucapannya lembut. Tapi entah kenapa, di balik semua itu ada sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri. Pernah, suatu malam, listrik padam di beberapa rumah dekat gudangnya. Orang-orang keluar, berkumpul di pinggir jalan. Seseorang spontan berkata, "Ini jangan-jangan gara-gara." Kalimatnya berhenti. Semua tahu nama siapa yang hampir disebut. Tidak ada yang melanjutkan. Lampu menyala kembali, dan mereka bubar, tanpa suara. Nama Haji Slamet hidup seperti pantangan, tidak tertulis, tidak diumumkan, tapi semua orang mematuhinya. Bahkan anak-anak pun seolah mengerti. Mereka dilarang mendekat ke gudangnya, dilarang bermain di sekitar sana, dan yang paling sering diucapkan orang tua adalah, "Jangan macam-macam, nanti kayak anaknya Haji Slamet." Anehnya, setelah kalimat itu, tak ada penjelasan lanjutan. Anak-anak hanya tahu satu hal, nama itu berkaitan dengan sesuatu yang hilang. Aku pernah mencoba menyebut namanya dengan suara normal, keras, di depan beberapa orang. Reaksi mereka cepat. Ada yang menoleh tajam, ada yang langsung menyentuh lenganku. "Pelan," katanya, hampir memohon. Saat itu aku sadar, ketakutan ini bukan sekadar gosip. Ini ketakutan yang sudah lama tumbuh, dipupuk oleh kejadian-kejadian kecil yang tak pernah diceritakan utuh. Nama Haji Slamet bukan lagi sekadar identitas. Ia menjadi penanda bahwa ada batas yang tak boleh dilewati, ada rahasia yang tak boleh, dan semakin sering namanya disebut dengan nada takut, semakin jelas bahwa di balik kekayaannya ada sesuatu yang membuat seluruh desa memilih diam. Karena di tempat seperti ini, orang lebih percaya pada bisikan daripada bukti. Dan bisikan tentang Haji Slamet terlalu banyak, terlalu seragam untuk dianggap kebetulan. Malam Jumat selalu datang dengan cara yang berbeda di desa ini. Tapi perbedaannya paling terasa kalau kau berdiri di dekat gudang beras milik Haji Slamet. Siang hari gudang itu tampak biasa saja. Sibuk, ramai, penuh suara manusia. Tapi malam Jumat turun. Pintu-pintunya tertutup rapat lebih awal dari biasanya. Gembok besar digantung. Rantai dililitkan berlapis-lapis. Seolah bukan untuk menghalau pencuri, melainkan untuk menahan sesuatu agar tidak keluar.
Anehnya, justru di malam ketika gudang itu terkunci, suasana di sekitarnya tidak pernah benar-benar sepi. Aku pernah duduk di rumah yang jaraknya tak sampai 100 meter dari sana. Jam dinding sudah melewati tengah malam ketika suara itu muncul. Bukan suara mesin, bukan suara truk, lebih mirip gesekan pelan, seperti karung diseret di lantai semen. Sekali, lalu berhenti. Beberapa menit kemudian terdengar lagi, disusul bunyi logam, seperti timbangan tua yang digerakkan perlahan. Padahal, semua orang tahu, tidak ada satupun buruh yang diizinkan masuk ke gudang setiap malam Jumat. Lampu gudang sering mati, tapi pada malam-malam tertentu, cahaya kuning redup terlihat dari sela-sela ventilasi. Tidak terang, tidak juga padam, seperti nyala lilin yang disembunyikan. Dan bersamaan dengan cahaya itu, bau yang sama selalu datang. Bau sekam basah bercampur tanah, dan sesuatu yang lebih berat, amis, menusuk hidung. Bau yang membuat perut tidak nyaman dan dada terasa penuh. Sampean dengar juga, bisik seorang tetangga padaku suatu malam. Kami berdiri di balik pagar, pura-pura ngobrol soal hal sepele. Aku mengangguk, tidak perlu bertanya suara apa. Kami mendengarnya bersama. Dari dalam gudang, terdengar seperti hitungan lirih. Tidak jelas bahasanya, tapi iramanya teratur, seperti orang menghitung hasil panen, atau mungkin menghitung sesuatu yang lain. Tidak ada yang berani mendekat. Bahkan anjing-anjing yang biasanya galak, malam itu diam. Mereka tidak menggonggong, tidak melolong. Mereka hanya duduk atau berbaring dengan ekor terlipat, menatap ke arah gudang tanpa berkedip, seolah mereka tahu malam itu bukan malam untuk bersuara. Pernah suatu kali, seorang pemuda nekat melintas di depan gudang saat malam Jumat. Ia baru pulang kerja, motornya pelan karena takut mogok. Ketika sampai tepat di depan gudang, mesinnya masih ia turun, mencoba menyalakan kembali. Tapi tangan dan kakinya gemetar, katanya kemudian. Dari balik pintu gudang, ia mendengar suara anak kecil tertawa pelan. Lalu diikuti suara orang dewasa berdehem panjang, seperti disuruh. Diam, katanya sambil menunduk. Sejak malam itu, pemuda itu selalu memutar jalan setiap malam Jumat. Yang paling membuat bulu kuduk berdiri adalah kenyataan bahwa Haji Slamet selalu ada di rumahnya pada malam-malam itu. Lampu rumahnya menyala terang, dan kadang terlihat siluetnya, berdiri di teras, menatap ke arah gudang, tidak bergerak, tidak berbicara, seperti sedang menunggu, atau mungkin sedang memastikan sesuatu berjalan sesuai kesepakatan. Tidak ada doa bersama, tidak ada tahlilan, tidak ada aktivitas keagamaan yang biasa dilakukan orang-orang pada malam Jumat. Dari luar, semuanya tampak sunyi, tapi di dalam gudang itu, kehidupan lain seolah sedang berlangsung. Kehidupan yang tidak membutuhkan saksi, tidak membutuhkan cahaya, hanya membutuhkan kunci yang rapat, dan orang-orang yang mau berpura-pura tidak tahu. Setiap kali fajar datang, semua kembali normal. Gembok dibuka, pintu digeser, truk kembali masuk. Seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi bagi mereka yang pernah mendengar suara di malam Jumat, yang pernah mencium bau dari balik tembok gudang terkunci, normal hanyalah sandiwara. Karena kami tahu, ada malam-malam tertentu di mana gudang itu tidak sedang menyimpan beras. Dan apapun yang ada di dalamnya, lebih berat dari sekadar karung-karung padi. Kejayaan itu datang seperti banjir bandang. Dan Haji Slamet menikmatinya tanpa menyisakan apapun untuk ditanya. Hidupnya berubah terlalu cepat untuk ukuran orang desa. Rumahnya yang dulu sempit kini melebar ke samping dan ke belakang. Lantainya dingin, dindingnya tebal, dan pagarnya tinggi. Mobil-mobil keluar masuk halaman. Tamu datang silih berganti, dan namanya mulai disebut bukan hanya di Jember, tapi sampai ke desa-desa lain. Juragan beras, kata orang, yang paling berhasil, yang paling dermawan. Ia seperti ingin membuktikan bahwa kekayaannya nyata, halal, dan pantas dirayakan. Setiap daya, hajatan desa, namanya tercatat paling atas dalam daftar sumbangan. Setiap ada pembangunan musala, amplopnya paling tebal. Ia tertawa lepas, menepuk punggung orang-orang, seolah beban hidup tak pernah singgah di pundaknya. Rezeki itu harus dibagi, katanya suatu sore, di hadapan warga yang mengangguk-angguk kagum. Kalau tidak dibagi, bisa seret dan ayat. Membagi segalanya. Uang, makanan, janji. Tak ada lagi sisa-sisa keraguan yang terlihat di wajahnya. Semua seperti sudah diatur rapi. Anak-anak muda mulai memanggilnya Pak Haji dengan bangga. Para pedagang kecil menyebut namanya dengan nada hormat. Bahkan orang-orang yang dulu paling sering berbisik, kini memilih tersenyum. Seolah bisikan itu tak pernah ada. Tapi kejayaan itu
terasa seperti dipaksakan untuk terus bergerak. Tidak ada jeda, tidak ada ruang untuk bernapas. Setiap hari harus ada yang dibeli, harus ada yang dipamerkan, harus ada yang dibuktikan. Gudang baru berdiri, truk bertambah, timbangan diganti yang lebih besar. Biar kelihatan naik kelas, katanya sambil tertawa. Tapi tawanya terdengar terlalu keras, terlalu lama. Seolah ia takut kalau berhenti, sesuatu akan menyusul dari belakang. Aku pernah duduk satu meja dengannya di sebuah acara syukuran. Tangannya bersih, kukunya rapi, jam di pergelangan tangannya berkilat. Ia makan lahap, bercerita tentang rencana membeli sawah di kecamatan lain. Hidup itu soal berani ambil peluang, katanya sambil mengunyah. Aku mengangguk, tapi mataku tak bisa lepas dari caranya menelan. Cepat, seperti orang yang dikejar waktu. Di tengah semua itu, ada satu hal yang jarang dibicarakan. Rumah Haji Slamet tidak pernah benar-benar tenang. Pesta boleh ramai, tamu boleh banyak, tapi malam-malamnya selalu panjang. Lampu rumah sering menyala sampai larut, dan ia jarang terlihat tidur nyenyak. Beberapa orang bilang, mereka pernah melihatnya duduk sendiri di ruang tamu, memandang kosong, seperti sedang menghitung sesuatu yang tak terlihat. Kaya sih kaya, bisik seseorang padaku suatu malam. Tapi kok kayak nggak pernah puas? Aku hanya mengangkat bahu, karena memang itulah kesannya. Kejayaan itu dinikmati habis-habisan, seolah ia tahu waktunya terbatas. Tidak ada rencana. Menabung ketenangan, semua ditukar dengan kecepatan. Anak-anaknya pun ikut tenggelam dalam arus itu. Pakaian bagus, sekolah mahal, mainan baru. Tapi tawa mereka tidak pernah terdengar lama. Selalu ada rasa kaku, seperti mereka sedang memerankan keluarga bahagia. Istrinya lebih sering diam, senyumnya tipis, matanya jarang benar-benar menetap. Jika Haji Slamet bicara, ia mengangguk. Jika Haji Slamet tertawa, ia ikut tersenyum. Tapi ada jarak yang tak bisa ditutup oleh kemewahan. Kejayaan itu seperti api besar, hangat bagi yang mendekat, menyilaukan bagi yang melihat, tapi juga rakus. Ia melahap waktu, melahap perhatian, melahap rasa cukup. Dan Haji Slamet, entah sadar atau tidak, terus memberi makan api itu tanpa sisa. Karena mungkin di dalam hatinya, ia tahu satu hal, bahwa kejayaan ini bukan hadiah. Bahwa semua yang ia nikmati sekarang bukan miliknya sepenuhnya. Dan ketika waktunya tiba, sesuatu akan datang untuk mengambil kembali bagiannya. Tanpa peduli berapa banyak yang sudah ia habiskan. Perubahan itu pertama kali terasa dari hal kecil. Hal yang nyaris tak dianggap apa-apa. Anak bungsu Haji Slamet mendadak jarang terlihat. Padahal sebelumnya, bocah itu selalu ada di mana-mana. Pagi ikut ibunya ke pasar, sore bermain sepeda di depan rumah, malam kadang tertidur di teras sambil menunggu ayahnya pulang. Suaranya paling mudah dikenali, tawanya paling keras. Tapi perlahan, suara itu menghilang, seolah ditelan oleh rumah besar yang tiba-tiba terasa terlalu luas. Awalnya orang-orang masih percaya pada alasan yang diberikan. Katanya anak itu sedang kurang sehat. Katanya butuh istirahat. Masuk angin, ujar Haji Slamet singkat ketika ada yang bertanya. Tapi hari berganti minggu, minggu berganti bulan, dan anak itu tak pernah benar-benar kembali ke hadapan warga. Tidak ada lagi sepeda kecil terparkir di pagar. Tidak ada lagi teriakan memanggil teman-temannya. Yang tersisa hanya halaman rumah yang rapi dan sunyi. Aku ingat suatu sore, beberapa anak bermain bola di jalan depan rumah Haji Slamet. Bola mereka menggelinding ke halaman. Salah satu dari mereka berlari hendak mengambilnya, tapi langkahnya langsung berhenti ketika pintu rumah terbuka. Istri Haji Slamet berdiri di sana. Wajahnya pucat. "Jangan kesini," katanya pelan, tapi nadanya tegas. Anak-anak itu saling pandang, lalu lari menjauh tanpa berani bertanya. Sejak hari itu, tak ada lagi yang bermain di dekat rumah itu. Yang membuat orang-orang mulai resah adalah cara Haji Slamet menjauhkan anak bungsunya. Bukan hanya dari warga, tapi dari cerita. Setiap kali nama anak itu disebut, Haji Slamet selalu memotong. "Jangan dibicarakan," katanya. Senyum tetap terpasang, tapi matanya dingin. Pernah suatu kali, di sebuah acara keluarga, seorang kerabat bertanya dengan nada polos, "Si kecil, kemana Ji?" Ruangan langsung hening. Haji Slamet tertawa kecil. "Lagi belajar di rumah saudara," jawabnya cepat. Tak ada yang berani mengejar jawaban itu. Tapi desa kecil seperti ini tak pernah benar-benar tuli. Ada yang mengaku mendengar tangisan anak kecil dari arah gudang pada malam tertentu. Tangisnya pelan, terputus-putus, seperti ditahan. "Mungkin kucing," kata seseorang, mencoba menenangkan diri. Tapi suara itu terlalu jelas untuk seekor kucing. Terlalu memilukan untuk diabaikan. Dan anehnya, setiap suara itu terdengar,
rumah Haji Slamet selalu dalam keadaan lampu mati, seolah ikut menutup mata. Aku pernah berpapasan dengan Haji Slamet di jalan, sendirian, tanpa sopir, tanpa senyum lebar yang biasa ia pakai. Wajahnya tampak lelah, matanya cekung. Untuk sesaat, aku hampir bertanya tentang anaknya. Tapi sebelum kata itu keluar, ia menatapku. Tatapan yang membuat tenggorokanku kering. "Jaga ucapan," katanya pelan, seperti sedang menasihati diri sendiri. Lalu ia berlalu, meninggalkan bau rokok dan sesuatu yang lebih pahit. Istrinya semakin jarang keluar rumah. Kalaupun terlihat, ia selalu menunduk. Langkahnya cepat. Beberapa orang bilang, mereka pernah mendengar suara orang menangis dari dalam rumah. Bukan tangis anak, tapi tangis orang dewasa yang tertahan. Tangis yang tak berani keluar penuh, takut didengar selain oleh dinding. Tapi keesokan harinya, rumah itu kembali rapi. Seolah tak ada apa-apa. Anak bungsu itu tidak diumumkan pergi, tidak pula diumumkan hilang. Ia hanya ditiadakan, namanya berhenti disebut, fotonya tak lagi dipajang. Seperti ada kesepakatan tak tertulis bahwa bocah itu tidak pernah ada. Dan di desa ini, penghilangan seperti itu lebih menakutkan daripada kematian. Karena masih punya doa, masih punya makam, tapi penghilangan hanya meninggalkan ruang kosong yang terus bergaung. Orang-orang mulai berbisik lebih pelan. Mereka mengaitkan hilangnya anak bungsu dengan kejayaan Haji Slamet yang kian menggila. Dan yang tak pernah sepi. Dengan malam Jumat yang selalu terkunci rapat. Tidak ada yang berani memastikan, tapi semua merasakan keterkaitannya. Seolah ada satu hal yang sengaja dijauhkan dari mata, karena terlalu dekat dengan kebenaran. Dan setiap kali aku melewati rumah itu, melihat pagar tinggi dan jendela-jendela tertutup, aku selalu teringat satu hal. Di balik semua kemewahan dan senyum yang dipaksakan, ada seorang anak yang dijauhkan bukan untuk dilindungi, tapi untuk diserahkan. Dan desa ini, dengan segala diamnya, hanya bisa berpura-pura tidak tahu, sambil menunggu kapan kebenaran itu akan menuntut suara. Setelah anak bungsu itu benar-benar tak pernah terlihat lagi. Desa seperti membuat perjanjian sunyi dengan dirinya sendiri. Tidak ada yang bertanya lebih jauh. Tidak ada yang menyebut nama bocah itu dengan lengkap. Bahkan panggilannya pun hilang dari obrolan. Seolah dengan tidak menyebut nama, sesuatu bisa dijauhkan. Sesuatu yang terlalu berat untuk diterima kalau diucapkan terang-terangan. Orang-orang hanya mengganti dengan kata lain. Anaknya yang kecil, yang paling bungsu. Atau cukup dengan lirikan mata ke arah rumah Haji Slamet. Lalu percakapan dihentikan. Nama itu menjadi pantangan. Seperti memanggil sesuatu yang tak ingin dipanggil. Dan semakin tidak disebut, semakin kuat rasanya bahwa ada yang salah. Karena dalam budaya desa ini, orang mati pun tetap disebut namanya. Didoakan, dikenang. Tapi yang satu ini, dihapus. Malam ketika semuanya berubah. Tidak ada yang melihat jelas, tidak ada teriakan, tidak ada laporan, tidak ada keributan. Hanya beberapa saksi yang mengaku mendengar mobil keluar dari halaman rumah Haji Slamet lewat tengah malam, pelan, tanpa lampu, menuju arah gudang lama. Setelah itu, desa kembali sunyi. Terlalu sunyi untuk ukuran sebuah kehilangan. Ishak Pajania, Haji Slamet terlihat seperti biasa. Bersih, rapi, senyum terpasang. Ia menghadiri sebuah acara kecil di rumah tetangga. Duduk, bercakap, bahkan tertawa. Tidak ada tanda orang yang baru kehilangan anak. Justru itulah yang membuat orang-orang menggigil. Karena kesedihan bisa dipalsukan, tapi ketiadaan duka jarang bisa disembunyikan. Ada harga yang sudah dibayar, bisik seorang lelaki tua. Padaku, suaranya serak. Ia tidak menyebut nama Haji Slamet, tidak pula menyebut nama si anak. Dan yang dibayar bukan uang. Setelah itu ia diam, menatap tanah. Seperti takut ada yang mencatat setiap kata yang keluar dari mulutnya. Sejak malam itu, gudang beras terasa berbeda. Timbangan masih berbunyi, karung masih keluar masuk. Tapi ada aura yang lebih berat. Beberapa buruh mengaku, saat menimbang beras sendirian, mereka seperti mendengar napas kecil di dekat kaki mereka. Ada yang merasa celananya ditarik pelan. Ketika menoleh, tak ada siapa-siapa. Hanya karung-karung beras yang tersusun rapi. Terlalu rapi, seperti sedang menjaga sesuatu. Tidak ada doa khusus yang diumumkan. Tidak ada tahlilan 7 hari, tidak ada pengajian 40 hari. Padahal Haji Slamet dikenal paling rajin mengadakan acara seperti itu untuk siapapun. Ketika seorang tetangga nekat bertanya, "Apa tidak sebaiknya kita doakan?" Haji Slamet tersenyum. Tapi senyumnya kosong. "Tidak perlu," katanya singkat. "Sudah ada yang mengurus." Kalimat itu menempel lama di kepala banyak orang. Sudah ada yang mengurus. Siapa? Dan
Mengurus apa? Istrinya terlihat makin kurus. Matanya sering merah. Tapi bukan karena menangis terang-terangan. Lebih seperti orang yang kehabisan air mata. Pernah suatu pagi ia terdengar berteriak dari dalam rumah. Teriakan pendek, tertahan, lalu senyap. Tak lama kemudian, Haji Slamet keluar rumah, menutup pintu keras-keras. Dan sejak hari itu, tak ada lagi suara apapun dari dalam. Anak-anak di desa mulai mengalami mimpi yang sama. Mereka bercerita tentang seorang bocah yang berdiri di dekat tumpukan karung beras. Wajahnya tak jelas, tapi matanya besar dan basah. Bocah itu tidak menangis. Ia hanya berdiri, menatap, dan bertanya pelan, "Nama saya siapa?" Anak-anak terbangun dengan keringat dingin, dan orang tua mereka memilih menyuruh diam. Karena semua orang tahu, ada satu nama yang tidak boleh disebut. Nama yang dikubur bukan di tanah, tapi di kesepakatan diam. Nama yang menjadi bagian dari perjanjian kotor yang tak pernah diakui secara lisan. Tumbal itu ada, tapi ia diperlakukan seperti tidak pernah lahir. Dan di desa ini, itulah tumbal yang paling sempurna. Yang tak punya makam, tak punya doa, tak punya nama yang berani dipanggil. Hanya kehadiran samar yang terus menagih. Bukan dengan suara keras, tapi dengan rasa bersalah yang perlahan menggerogoti semua yang terlibat. Karena sesuatu yang diambil tanpa disebut namanya, suatu hari akan kembali untuk menuntut pengakuan. Keputusan Haji Slamet berangkat umroh datang tidak lama setelah semua bisik-bisik itu mereda. Seolah keberangkatan itu bukan sekadar ibadah, tapi penutup. Penutup dari sesuatu yang terlalu kotor untuk terus dibiarkan terbuka. Ia mengumumkannya, singkat, tanpa banyak cerita. Niat ibadah, katanya, mumpung ada rezeki. Warga mengangguk, sebagian mengucap selamat, sebagian lagi memilih diam. Karena semua tahu, waktu pengumuman itu terasa terlalu cepat, terlalu dekat dengan hilangnya sesuatu yang tak pernah disebut namanya. Foto-foto keberangkatannya tersebar. Haji Slamet mengenakan pakaian putih, wajahnya tampak bersih, senyumnya tenang. Di depan Ka'bah, tangannya terangkat, matanya terpejam. Sekilas tak ada yang janggal, tapi bagi mereka yang mengenalnya lama, ada satu hal yang tak bisa disembunyikan. Ketentraman itu dipaksakan, seperti seseorang yang sedang berusaha mencuci sesuatu yang tidak bisa dibersihkan hanya dengan air. "Apa cukup?" bisik seseorang di pos ronda suatu malam. Tidak ada yang menjawab. Pertanyaan itu tidak butuh jawaban, karena uang yang membawanya ke Tanah Suci bukan uang yang lahir dari peluh semata. Uang itu masih berbau tanah. Tanah gudang, tanah yang lembab, yang menyimpan jejak langkah kecil. Dan mungkin sesuatu yang ditanam terlalu dalam. Selama Haji Slamet di Tanah Suci, gudang beras tetap beroperasi. Bahkan lebih ramai, timbangan berbunyi lebih sering. Truk datang tanpa jeda. Seolah keberangkatannya bukan menghentikan apapun, melainkan justru melanggengkan. Seorang buruh pernah berbisik, kayak ditinggal tapi tetap diawasi. "Aku tidak bertanya siapa yang mengawasi. Kami sama-sama tahu, bukan manusia." Istrinya tidak ikut. Ia tinggal di rumah, jarang keluar. Jika bertemu orang, matanya kosong. Tidak ada cerita tentang doa di depan Ka'bah. Tidak ada titipan air Zam-Zam. Seolah perjalanan itu hanya milik Haji Slamet seorang. Urusan pribadi yang tidak boleh disentuh siapapun. Bahkan keluarganya sendiri. Sekembalinya dari umroh, Haji Slamet disambut seperti pahlawan. Acara syukuran digelar, makanan dibagikan, doa, jepon. Ia duduk di depan memimpin amin. Suaranya lantang, tapi ada yang berubah. Tangannya sering gemetar saat memegang tasbih. Bibirnya komat kemit, lebih cepat dari biasanya. Seperti sedang mengejar sesuatu, atau menghindari sesuatu. "Apa yang kamu minta di sana?" tanya seseorang, setengah bercanda. Haji Slamet tersenyum, tapi tidak menjawab. Ia hanya berkata, "Yang penting sudah sampai." Kalimat itu terdengar sederhana, tapi bagi yang peka, itu bukan jawaban orang yang pulang dengan tenang. It's orang yang hanya ingin kembali dengan selamat. Malam pertama setelah ia pulang, lampu rumahnya menyala sampai subuh. Dari arah gudang, bau yang lama tak tercium kembali muncul. Lebih pekat, lebih berat, seolah perjalanan suci itu membangunkan. Sesuatu yang tertidur, sesuatu yang tidak ikut umroh, tidak ikut disucikan, dan kini menagih bagian. Anak-anak di desa kembali bermimpi. Kali ini bocah itu tidak bertanya namanya. Ia hanya berdiri di atas tanah yang retak, menunjuk ke arah jauh ke arah kiblat, lalu menggeleng pelan. Anak-anak terbangun dengan perasaan aneh, seperti baru saja dimarahi tanpa suara. Umroh itu tidak menutup cerita. Ia hanya memberi jeda, seperti orang yang menutup luka dengan kain putih, tapi darahnya tetap merembes dari bawah. Warga mulai paham.
Perjalanan sejauh apapun tidak bisa menghapus perjanjian yang dibuat di tanah sendiri. Karena dosa yang dibawa ke tanah suci, jika tidak diakui dan dilepaskan, hanya akan pulang bersama pelakunya. Dan uang yang masih berbau tanah itu, tidak pernah banner-banner diterima oleh langit. Setelah umroh itu, semuanya tidak lagi berjalan seperti sebelumnya. Kekayaan Haji Slamet memang masih utuh, di mata orang luar gudang tetap penuh, truk tetap datang, timbangan tetap berbunyi, tapi sesuatu di balik itu mulai retak. Pesugihan yang dulu memberi dengan patuh, kini mulai menagih dengan cara yang lebih kasar. Bukan lagi sesuatu yang bisa disembunyikan dengan diam. Haji Slamet berubah, ia jadi mudah marah. Suaranya meninggi untuk hal-hal sepele. Buruh yang salah, menata karung dimaki, sopir yang telat dimarahi. Tapi amarah itu terasa seperti bukan miliknya sendiri. Lebih mirip ketakutan yang mencari jalan keluar. Di sela-sela itu, ia sering memegangi dadanya, menarik napas panjang, seolah ada beban yang menekan dari dalam. Tidurnya tak pernah nyenyak. Beberapa tetangga mengaku mendengar teriakan dari dalam rumahnya di tengah malam. Bukan teriakan minta tolong, tapi teriakan orang yang sedang ditarik dari mimpinya sendiri. Cukup, sudah cukup. Begitu kira-kira suara yang terdengar, lalu senyap. Pagi harinya, Haji Slamet tetap muncul rapi. Tapi lingkar hitam di bawah matanya tak bisa disembunyikan. Gudang beras mulai menunjukkan tanda-tanda aneh. Karung-karung yang baru datang cepat lembab. Beras menguning sebelum waktunya. Timbangan yang biasanya akurat mendadak kacau. Beratnya naik turun tanpa sebab. Seorang buruh bersumpah melihat bayangan kecil berlari di antara tumpukan karung, lalu menghilang di balik tembok. Ia mengundurkan diri keesokan harinya, tanpa mau mengambil upah terakhirnya. Ada yang minta lagi, bisik seorang lelaki tua yang paham perkara semacam ini. Kalau cuma darah, itu baru awal. Tidak ada yang berani bertanya apa maksudnya. Karena dari wajah Haji Slamet, orang-orang mulai melihat tanda orang yang kehabisan pilihan. Istrinya jatuh sakit. Bukan sakit yang jelas sebabnya. Tubuhnya lemas. Matanya kosong. Dan ia sering mengigau menyebut kota-kota yang tidak dipahami siapapun. Kadang ia menangis tanpa suara. Kadang tertawa pendek seperti orang yang baru mengingat sesuatu yang menyakitkan. Dokter datang. Obat diberikan. Tapi tak ada yang benar-benar berubah. Bukan penyakit badan, kata seorang tetangga pelan. Ini sakit yang ikut perjanjian. Anak-anak lain di rumah itu ikut terkena imbasnya. Mereka jadi pendiam, mudah kaget, dan sering menolak tidur sendiri. Salah satu dari mereka pernah berkata, dengan suara gemetar, bahwa ada yang duduk di ujung ranjang setiap malam Jumat, tidak berbicara. Hanya menatap. Ketika ditanya siapa, anak itu menggeleng, lalu berkata, yang dulu nggak boleh disebut. Sejak itu, Haji Slamet mulai menjauhi gudang pada malam-malam tertentu. Ia mengunci diri di rumah, menutup tirai, menyalakan semua lampu. Tapi ketakutan tidak bisa dikunci. Bau tanah basah dan sekam kembali merayap masuk. Siala, tembok tembak rumahnya ikut bernapas. Orang-orang desa paham, pesugihan tidak pernah berhenti pada satu korban. Ia bekerja seperti hutang berbunga. Semakin lama ditunda, semakin besar yang cemil. Dan kini, yang ditagih bukan lagi sekadar darah seorang anak, tapi ketenangan, kesehatan, bahkan akal sehat. Haji Slamet sering terlihat berbicara sendiri. Bibirnya bergerak, matanya menatap kosong. Kadang ia seperti sedang bernegosiasi dengan sesuatu yang tak terlihat. Kadang ia tampak seperti orang yang memohon. Tapi dari kejauhan, semua tahu, ini bukan lagi soal meminta, ini soal menunda kehancuran. Karena ketika pesugihan mulai menagih lebih dari sekadar darah, itu tandanya perjanjian sudah memasuki tahap akhir. Dan siapapun yang terlibat, cepat atau lambat, akan diminta membayar dengan apapun yang masih mereka miliki. Gudang itu akhirnya mengembalikan bau yang sejak awal ingin dilupakan semua orang. Bau anyir yang dulu hanya datang sesekali, kini menetap. Tidak peduli siang atau malam, hujan atau panas, bau itu selalu ada. Bukan bau beras busuk, bukan bau tikus mati. Lebih dalam dari itu, bau yang membuat kepala pening dan perut mual. Seperti campuran tanah basah, besi karat, dan sesuatu yang pernah hidup. Para buruh mulai menolak masuk. Mereka berdiri di depan pintu gudang, saling pandang menunggu siapa yang berani lebih dulu. Begitu pintu digeser, bau itu menyembur keluar, membuat beberapa orang langsung mundur. Ini bukan bau gudang, kata salah satu dari mereka. Suaranya bergetar. Tidak ada yang menertawakan. Semua merasakannya. Karung-karung beras di dalam gudang tampak sama. Tapi suasananya berubah. Udara terasa berat, seolah setiap tarikan napas harus meminta izin. Beberapa karung di sudut selalu lembab, meski sudah dipindahkan berkali-kali. Gika Desena,
Tangan terasa dingin, seperti menyentuh tanah, kuburan, dan dari sudut itulah bau paling pekat berasal. Aku masuk sekali, hanya sekali. Langkahku terasa lambat. Bukan karena takut, tapi karena kakiku seperti ditahan. Di dalam, suara timbangan masih ada, tapi bunyinya berbeda. Tidak lagi tegas, melainkan serak. Seperti orang tua yang dipaksa terus bekerja. Di sela bunyi itu, terdengar sesuatu yang lain. Nafas pendek, terputus. Seperti anak kecil yang menahan tangis. Keluar, bisik seseorang di belakangku. Aku tidak tahu siapa yang bicara. Aku hanya tahu, kata itu bukan ditujukan padaku saja. Sejak bau itu kembali, kejadian aneh makin sering terjadi. Beras yang dikirim ke pasar cepat ditolak pembeli. Katanya berasnya pahit. Katanya nasinya cepat basi. Timbangan sering menunjukkan angka berlebih. Lalu tiba-tiba turun sendiri. Seorang sopir truk bersumpah melihat jejak kaki kecil di lantai gudang yang baru dipel. Jejak itu berhenti tepat di depan karung yang paling bau, lalu menghilang. Haji Slamet datang ke gudang dengan wajah kusut. Tidak ada lagi senyum. Ia lama di tengah ruangan, menutup hidung dengan sapu tangan. Ini cuma sementara, katanya. Lebih seperti meyakinkan diri sendiri. Tapi suaranya gemetar. Ia tahu bau ini bukan kebetulan. Ini tanda peringatan yang sudah terlambat. Malam hari, bau itu menyebar ke rumah-rumah sekitar. Orang-orang terbangun dengan rasa mual, jantung berdebar tanpa sebab. Ada yang muntah, ada yang menangis dalam tidur. Anak-anak kembali bermimpi buruk. Kali ini bocah itu tidak lagi berdiri diam. Ia berjalan mengitari gudang. Tangannya kotor, bajunya basah, dan setiap langkahnya meninggalkan bau anyir yang sama. Anjing-anjing melolong tanpa arah. Ayam-ayam enggan turun dari kandang. Bahkan burung-burung yang biasa bertengger di atap gudang tidak pernah kembali. Alam seolah menarik diri, meninggalkan tempat itu bersama rahasianya. Sudah dikembalikan, kata lelaki tua itu lagi. Suaranya berat. Yang ditanam, minta diakui. Tidak ada yang bertanya apa yang ditanam. Bau itu sudah menjawab semuanya. Haji Slamet mulai jarang keluar rumah. Gudang sering dibiarkan tertutup, tapi bau tetap lolos dari celah-celah tembok. Tidak ada gembok yang cukup kuat untuk menahan sesuatu yang ingin dikenal. Bau anyir itu seperti suara tanpa kata. Ia tidak berteriak, tidak mengancam. Ia hanya menging, karena ada hal-hal yang tidak bisa dikubur selamanya. Ada kesepakatan yang tidak bisa ditebus dengan doa atau perjalanan jauh. Dan ketika gudang itu mengembalikan bau anyirnya, semua orang paham satu hal. Sesuatu yang pernah diambil secara diam-diam, kini sedang berjalan pulang, membawa kebenaran yang tidak bisa lagi ditahan di balik karang-karang beras. Sekarang, kalau kau datang ke desa itu dan bertanya tentang gudang beras di pinggir jalan, orang-orang masih akan menunjuk arah dengan sopan. Berasnya masih dijual, truk masih sesekali datang, timbangan masih berbunyi, meski tak lagi seramai dulu. Dari luar, semuanya tampak berjalan seperti biasa. Terlalu biasa, seolah kisah panjang itu hanya gosip yang dibesar-besarkan. Nama Haji Slamet pun masih tercantum di beberapa papan usaha. Masih disebut di nota. Masih tertulis di karung-karung beras. Tapi cara orang mengucapkannya berubah. Tidak ada lagi suara lantang. Tidak ada lagi kebanggaan. Namanya kini hanya keluar sebagai bisikan. Diselipkan di antara kalimat lain. Atau diganti dengan anggukan kepala. Seolah menyebutnya terlalu jelas, bisa mengundang sesuatu yang tidak ingin diingat kembali. Haji Slamet sendiri jarang terlihat. Ada yang bilang ia sakit-sakitan. Ada yang bilang ia lebih sering mengurung diri. Wajahnya yang dulu penuh percaya diri, kini hanya sesekali tampak di balik kaca mobil. Itu pun cepat berlalu. Tidak ada lagi tawa keras. Tidak ada lagi cerita tentang rencana besar. Yang tersisa hanya bayangan orang yang pernah berada di puncak, lalu turun tanpa suara. Gudang itu masih berdiri. Temboknya masih kokoh. Pintunya masih bisa dikunci. Tapi, bau anyir kadang muncul tanpa sebab. Terutama saat hujan pertama turun setelah kemarau panjang. Warga hanya menutup hidung, menutup jendela, lalu kembali pada aktivitas masing-masing. Tidak ada yang berkomentar, tidak ada yang bertanya. Diam sudah menjadi cara bertahan. Anak-anak baru tumbuh tanpa tahu cerita lengkapnya. Mereka hanya menerima larangan. Jangan main ke gudang itu. Jangan sebut nama itu keras-keras. Jangan bertanya tentang anak bungsu Haji Slamet. Larangan-larangan itu diwariskan tanpa penjelasan. Seperti adat yang tak tertulis. Dan anehnya, semua anak mematuhinya. Seolah rasa takut itu ikut tumbuh bersama mereka. Sesekali, pada malam tertentu, ada yang mengaku mendengar suara timbangan berbunyi sendiri. Ada pula yang mencium bau tanah basah di tengah jalan. Tapi cerita-cerita itu
tidak pernah sampai keluar desa. Tidak ada yang ingin dikenal sebagai orang yang membuka luka lama. Di sini, melupakan dianggap lebih aman daripada mencari kebenaran. Beras masih dijual, dimasak, dimakan. Hidup harus berjalan. Tapi setiap butir yang jatuh ke panci, seolah membawa ingatan yang tak pernah benar-benar hilang. Ingatan tentang harga yang pernah dibayar terlalu mahal. Tentang nama yang sengaja dihapus. Tentang perjanjian yang membuat satu keluarga hidup dalam bayang-bayangnya sendiri. Dan bagi kami yang tinggal di sini, kisah Haji Slamet bukan lagi cerita untuk ditakut-takuti. Ia menjadi peringatan bahwa kekayaan yang datang terlalu cepat selalu menyisakan sesuatu. Bahwa ada hal-hal yang tidak bisa ditebus dengan uang, jabatan, atau ibadah yang dipamerkan. DJ Got Dimit. Cerita seperti ini tidak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya mengecil, bersembunyi, lalu hidup dalam bisikan. Selama gudang itu masih berdiri, selama beras itu masih dijual, dan selama nama Haji Slamet masih disebut pelan-pelan, kisah ini akan terus ada. Tidak untuk diceritakan keras-keras, tapi untuk diingat. Dengan rasa takut yang pelan dan diam yang panjang.